Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas labirin pikiran dari para perempuan serta Ice Wallenstein, Belle Cranel, dan obat afrodisiak. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Informasi di video ini merupakan kejadian dari anime dan Danmachi Sword Oratoria, yaitu ketika Ice dan para grup perempuan lainnya yang ditugaskan untuk mencari jalan masuk lain ke dalam dungeon melalui labirin Knossos yang diduga ada di jalan Daedalus. Yang mana di peristiwa ini terjadi peristiwa yang penting, yaitu pertemuan antara Ice Wallenstein dan Belle Cranel yang sangat menarik untuk dibahas. Yang mana ketika grup kelompok Ice Wallenstein melaksanakan perintah Vindemne untuk mencari jalan masuk dungeon di jalan Daedalus, mereka semua yang ditemani oleh Vilfis dari Dionysus Familia dikejutkan dengan pertemuan dengan petualang yang sedang naik daun. Yang mana dia adalah petualang yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Dia adalah Belle Cranel. Belle Cranel terlihat seperti sedang kebingungan dan tersesat di daerah tersebut. Yang mana saat Belle dan party Ice saling memandang, mereka semua bertanya-tanya tentang apa alasan mereka semua ada di sana. Yang kemudian Belle lalu bertanya kepada party Ice Wallenstein tentang apa yang membuat para petualang dari Loki Familia menghabiskan waktu mereka di jalan kumuh Daedalus. Yang mana pertanyaan Belle lalu dijawab oleh Tiona yang menjawab bahwa mereka semua sedang melakukan permainan uji nyali. Namun dalam percakapan antara Belle dan party Ice, salah satu anggota grup Ice yang memiliki ras beast human mencium bau wewangian yang mereka semua sadari bahwa bau di tubuh Belle Cranel mirip seperti wewangian yang berasal dari distrik hiburan yang dikelola oleh Ishtar Familia. Sebagai informasi, misi yang diberikan Vindemne kepada Ice Wallenstein untuk mencari jalan masuk ke Knossos bertepatan dengan arc distrik hiburan yang terjadi di anime story utama Danmachi Season 2. Ini merupakan kelanjutan setelah Belle berhasil diselamatkan oleh Haruhime. Yang mana setelah melihat Belle yang tidak menyangkal tuduhan anggota party Ice Wallenstein yang menuduh Belle Cranel baru saja menghabiskan waktunya di kota hiburan, Levia Viridis lalu tidak bisa mengendalikan dirinya, yang kemudian Levia lalu mengkritik Belle Cranel dengan sikap kasar. Yang dengan segera, Vilfis lalu bergerak menengahi Belle dan Levia, yang mana Vilfis melakukan hal tersebut untuk melindungi Levia dari pria seperti Belle, yang mereka salah artikan bahwa Belle adalah pria yang mesum. Sementara para gadis mulai memandang sinis ke arah Belle Cranel. Di sisi lain, biarpun Ice Wallenstein adalah seorang petualang terhormat dengan julukan Putri Pedang, namun Ice Wallenstein tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang apa itu distrik hiburan. Akan tetapi, secara garis besar, Ice tahu bahwa tentang apa saja yang dilakukan seseorang yang ingin pergi menuju ke distrik hiburan. Di dalam pikirannya, Ice yang mendengar kesimpulan para gadis yang mengatakan Belle baru saja dari distrik hiburan, Ice Wallenstein lalu berpikir bahwa Belle seperti binatang kelinci peliharaan yang meninggalkan sarangnya menuju ke tempat yang tidak dia ketahui. Ketika para wanita mulai memandang jijik Belle Cranel kemudian mencoba melihat ke arah Ice Wallenstein untuk meminta bantuan demi menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi keberuntungan tidak berada di pihak sisi Belle Cranel, karena saat mata Ice dan mata Belle saling memandang, akibat dari hal tersebut, Ice yang sedang memikirkan tentang apa yang baru saja Belle Cranel lakukan di distrik hiburan, membuat Ice seketika malu-malu, yang setelahnya Ice memilih untuk memalingkan wajahnya dari pandangan Belle Cranel. Perlakuan Ice yang memalingkan wajahnya dari pandangan Belle Cranel membuat Belle Cranel merasa terkejut dan syok, karena tuduhan para wanita sebenarnya tidak benar. Melanjutkan pertemuan mereka semua lalu memutuskan untuk kembali ke jalan utama kota Orario. Di sini, Tione meminta Belle untuk tetap mengikuti mereka ke jalan utama. Dalam perjalanan mereka semua menuju ke jalan utama meninggalkan jalan Daedalus.
Para wanita yang tergabung dalam kelompok grup Ice Wallenstein kemudian mengembalikan topik pembicaraan mereka sebelum bertemu dengan Belkranel, yang mana mereka lalu saling membuka obrolan, di mana Tione, Tiona, Levia, Anakiti, dan Ice serta Vilvis sedang membicarakan tentang ketertarikan masing-masing anggota dengan perasaan cinta. Ketika topik tentang ketertarikan perasaan cinta ditanyakan kepada Ice Wallenstein, entah mengapa Ice Wallenstein lalu membelokkan pandangannya menuju ke arah Belkranel. Ketika Ice Wallenstein menatap wajah Belkranel, dengan segera Ice menjawab pertanyaan tentang topik ketertarikan perasaan cinta yang Ice rasakan. Yang mana Ice Wallenstein lalu menjawab bahwa saat ini Ice Wallenstein tidak memiliki ketertarikan perasaan cinta kepada orang lain. Namun Ice Wallenstein menambahkan bahwa Ice juga tidak menyukai orang-orang yang suka bermain dengan wanita lain. Khususnya Ice Wallenstein tidak menyukai orang yang pergi menuju distrik hiburan. Menutup pernyataannya, Ice Wallenstein juga tidak menyukai orang yang berbau seperti wewangian dari distrik hiburan Istar Familia. Mendengar pernyataan Ice Wallenstein, Belkranel lalu merasa sangat bersalah. Situasi antara grup dari kelompok Ice Wallenstein dan Belkranel semakin menjadi menyeramkan, karena para wanita kini mulai menjaga jarak terhadap Belkranel. Melihat keadaan semakin tidak kondusif, Tiona berusaha mencairkan suasana, yang mana Tiona lalu meminta Belkranel untuk menjelaskan kepadanya tentang apa alasan Bel bisa berada di distrik hiburan yang dikelola oleh Istar Familia. Setelah mendengar penjelasan dari Belkranel bahwa Belkranel pergi ke distrik hiburan bukan untuk alasan yang macam-macam, Tiona lalu memutuskan untuk mempercayai semua penjelasan dari Belkranel, yang kemudian Tiona juga membantu menjelaskan kebenaran tentang Belkranel yang tidaklah seperti pandangan mereka, yaitu seperti pria yang dianggap oleh para perempuan dari Loki Familia. Setelah Tiona berhasil meyakinkan para anggota parti Loki Familia, Ice Wallenstein kemudian menghadap ke arah Belkranel, yang kemudian Ice Wallenstein lalu meminta maaf kepada Belkranel atas semua perilaku kasar teman-temannya yang telah menyudutkan Belkranel sebagai pria yang suka bermain dengan perempuan. Setelah mengetahui bahwa Belkranel bukan pria yang suka bermain di distrik hiburan, Ice Wallenstein lalu mengubah pandangannya, yang mana kini Ice Wallenstein merasa seperti Bel adalah hewan peliharaan kelincinya, yang sudah kembali padanya, yang setelah itu Ice tanpa sadar lalu mulai mengelus kepala dan menggosok rambut Belkranel dengan tangannya. Ketika Tiona melanjutkan penjelasannya kepada gadis-gadis lain tentang Belkranel yang tidak bersalah, Levia Viridis lalu memutuskan untuk meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada Belkranel beberapa saat yang lalu. Namun, saat Belkranel dan Levia mulai saling berbicara, tiba-tiba tanpa Bel sadari, sebuah botol berisi obat-obatan afrodisiak jatuh dari kantong Belkranel. Sebagai info, obat afrodisiak ini diberikan Dewa Hermes saat Bel bertemu dengan Dewa Hermes di distrik hiburan, yang mana obat tersebut Dewa Hermes berikan kepada Bel sebagai pengganti kata-kata tutup mulut. Melanjutkan cerita, menyadari botol afrodisiak jatuh dari kantongnya, Belkranel segera memungut kembali botol tersebut dan mencoba menyembunyikannya di balik badannya. Akan tetapi, usaha Bel menyembunyikan botol afrodisiak tersebut sudah terlambat, yang mana perilaku aneh Bel itu justru memancing rasa penasaran dari Levia, yang membuat Levia mencurigainya tentang apa yang coba Bel sembunyikan darinya. Dan ketika Levia Viridis mengetahui tentang Belkranel yang menyembunyikan botol afrodisiak di dalam kantongnya, seketika membuat Levia Viridis kehilangan ketenangannya, yang mana Levia lalu mencoba mengambil botol afrodisiak tersebut, yang secara tidak sengaja saat perebutan botol afrodisiak terjadi di antara Belkranel dan Levia. Tiba-tiba botol afrodisiak itu tergelincir dari tangan mereka, yang menyebabkan setengah dari isi botol afrodisiak tersebut terjatuh dan melumuri kepala dari Levia. Menyadari situasi saat ini tidak dapat dikendalikan lagi, Belkranel lalu memutuskan untuk pergi melarikan diri, yang dengan segera Levia lalu mengejar Belkranel dengan kecepatan penuh. Semua kejadian ini merusak waktu para anggota grup Ice yang menjalankan misi mencari jalan masuk ke Knossos,
Yang kemudian sisa-sisa anggota dari kelompok Ais lalu memutuskan untuk melupakan misi mereka sementara waktu dan memilih untuk mencari Levia agar dapat kembali ke markas Loki Familia bersama-sama. Keesokan harinya, Levia masih menangis mengingat kejadian yang dialami saat bertemu dengan Belkranel. Di waktu yang sama, Ais Wallenstein merasa heran mengapa Belkranel dapat memiliki sebuah obat afrodisiak di tangannya. Sementara itu, setelah melarikan diri dari Levia, Bel yang masih menggenggam botol afrodisiak di tangannya, kemudian memutuskan untuk berlari sekencang mungkin ke arah markas Hestia Familia. Dan akibatnya, Belkranel lalu menerima hujatan dari Dewi Hestia setelah melihat botol afrodisiak di tangan Bel. Ini sesuai dengan kejadian di anime dan Machi Season 2. Yang setelah situasi berangsur-angsur membaik, Belkranel lalu memutuskan untuk mengunjungi markas Loki Familia untuk menjelaskan tentang obat afrodisiak yang dia miliki merupakan pemberian dari Dewa Hermes. Yang kemudian Bel lalu meminta maaf karena tidak menjelaskan situasinya dengan benar kepada Ais dan Levia. Nah, sekian spoiler dari Danmachi, cerita yang tidak ditayangkan yang berasal dari light novel Danmachi bonus volume. Cerita tentang Ais, Belkranel, dan obat afrodisiak sangat menarik. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.